Prinsip efisiensi mengusahakan dalam proses pengembangan kurikulum dapat menggunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber yang menunjang secara optimal, tepat dan cermat sehingga hasilnya memadai. Prinsip efisiensi harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, dalam pengembangan kurikulum perlu memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat dan tepat, sehingga hasil yang diperoleh memadai. Jadi, kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat sederhana, dan biaya yang hemat. Faktor penunjang efisiensi dalam pembelajaran yaitu ada dua. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu berkaitan dengan fisiologi dan psikologis peserta didik. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu berkaitan dengan lingkungan, sarana prasarana, dan materi pembelajaran yang diajarkan. Implementasi kurikulum berbasis kompetensi mencakup 3 kegiatan pokok, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Tahapan-tahapan implementasi kurikulum yaitu yang pertama, pengembangan program, contohnya melakukan kegiatan workshop implementasi kurikulum merdeka yang diselenggarakan oleh sekolah yang melakukan transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Nah, yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran, contohnya dalam kegiatan pembelajaran, materi yang disampaikan berfokus pada tujuan inti yang ingin dicapai menggunakan media pembelajaran yang sesuai dan kreatif, sehingga membuat siswa tertarik mengikuti pembelajaran tersebut melalui berbagai media, baik melalui video, poster, dan gambar pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu adalah evaluasi, yaitu contohnya seperti untuk mengevaluasi kurangnya dukungan orang tua terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di kurikulum merdeka itu misalnya seperti dalam kegiatan gelar karya perlu adanya kontribusi antara orang tua, guru, dan sekolah, serta juga evaluasi pada pelaksanaan pembelajaran, yaitu pada penggunaan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru masih belum sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian ada rumusan prinsip efisiensi kurikulum di sekolah dasar. Kurikulum harus dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan program pembelajaran yang akan dilaksanakan, terutama kaitannya dengan kebutuhan siswa. Kurikulum yang dikembangkan juga harus mudah dipahami dan juga dikerjakan. Alat yang digunakan dalam kurikulum juga bersifat sederhana dan juga hemat biaya. Contohnya seperti kegiatan gelar karya yang ada pada kurikulum merdeka. Ini dibuat sesederhana mungkin dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar. Misalnya contoh seperti botol bekas atau bekas kemasan air minum, atau juga bisa pakai kardus, atau bisa menggunakan kantong plastik dan sebagainya. Selain itu juga digunakan untuk gelar karya, ini bermanfaat untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekitar kita, dimana kita tahu bahwa sampah plastik sangat banyak di sekitar kita. Jadi dengan cara ini juga dapat mengurangi dampak dari sampah plastik. Diharapkan siswa dapat memenuhi semua tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam waktu yang ditentukan, karena kurikulum yang dijabarkan sederhana sehingga siswa dapat mengimplementasikan pembelajarannya secara langsung. Kurikulum dengan prinsip efisiensi memanfaatkan sumber pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya pun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menyediakan fasilitas dan dukungan untuk kegiatan yang diselenggarakan. Maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Efisiensi juga mampu meminimalisir dana yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan gelar karya yang terdapat dalam kurikulum merdeka.